Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali dalam acara Ngopi, Ngobrolin Perkara Iman. Dan kalau teman-teman merasa terberkati dengan channel ini, maka silakan terus mendukung channelnya dengan subscribe, like, komen, dan jangan lupa menekan tombol bell supaya mendapatkan berita terbaru, video terbaru kalau ada video-video yang diupload oleh Ngopi BTP ini. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang sebuah pengalaman spiritual, pengalaman rohani yang dialami oleh seorang hamba Tuhan beberapa tahun yang lalu ketika dia bercerita tentang pengalamannya pergi ke neraka. Ini adalah sebuah pengalaman yang luar biasa yang didengar oleh setiap kita, pengalaman yang jarang orang bercerita tentang pengalaman pergi ke neraka. Kita banyak mendengar para hamba-hamba Tuhan yang pergi ke surga. Ada yang bolak-balik ke surga dan bumi seperti itu. Tetapi ketika bicara tentang pergi ke neraka, maka ini adalah sesuatu yang sangat jarang. Dan hamba Tuhan ini setiap KKR-nya dia selalu bercerita tentang pengalamannya itu. Tentang pengalaman suatu hari dia datang di bawah Tuhan untuk pergi ke neraka. Dan dia gambarkan seperti apa neraka itu. Gerbangnya dituliskan tentang kata neraka. Dan kemudian suasana yang mencekam, bau seperti bau gosong. Kemudian ada orang-orang yang di neraka itu berteriak-teriak, tetapi kemudian orang itu tidak bisa ngapa-ngapain selain dia pasrah ketika dia ada di neraka. Dan kemudian gambaran tentang si iblis itu, si jahat itu tentang neraka. Jadi ketika kita mendengar kesaksian itu, dan ini digemari oleh orang-orang muda. Orang-orang muda dan kemudian mereka percaya dan setia sekali dengan hamba Tuhan ini. Tetapi ketika kita melihat kesaksian yang begitu luar biasa itu, maka kita di dalam pandangan, perspektif, sudut pandang, iman kekristenan, tidak boleh hanya bersandar kepada sebuah kesaksian yang cenderung pengalaman pribadi dan cenderung bersifat subjektif dan bukan objektif. Bagaimana kita punya iman yang cenderung punya pandangan yang objektif? Maka kita tidak bisa lepas dari pandangan kita bercermin kepada kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab. Teman-teman, apa yang Alkitab katakan tentang neraka? Alkitab gambarkan neraka itu adalah tempat di mana gertak gigi. Alkitab gambarkan bagaimana neraka itu penuh, digambarkan seperti lautan api. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah manusia yang masih hidup bisa jalan-jalan ke neraka? Kalau kita melihat beberapa tokoh Alkitab, tidak ada satu tokoh Alkitab pun yang pernah dibawa oleh Tuhan ke neraka. Bahkan ketika Tuhan Yesus ada bersama dengan para murid, tidak satu murid pun yang dibawa atau punya pengalaman rohani spiritual yang diajak oleh Kristus ke neraka. Termasuk ketika kita bicara tentang para tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Paulus pernah berkata bahwa dia suatu hari dibawa ke surga tingkat 3. Tapi Paulus tidak pernah bercerita tentang dia pernah dibawa Tuhan ke neraka. Dan dengan modal ke neraka itu, maka Paulus memberitakan Injil bagaimana menaklukkannya neraka sehingga orang-orang harus percaya pada Tuhan sehingga masuk surga. Ada satu peristiwa, yaitu di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-17. Ayat pasal yang ke-16, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Itu bercerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kita pasti tahu tentang cerita itu. Bagaimana dalam masa hidupnya orang kaya ini begitu luar biasa hartanya, begitu luar biasa pakaiannya, begitu luar biasa kecukupan secara fisik. Sedangkan Lazarus yang miskin itu, maka digambarkan oleh Alkitab bahwa Lazarus itu badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Dan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ini adalah gambaran yang kontras antara orang kaya itu dengan Lazarus yang miskin itu. Secara penilaian fisik,
maka orang kaya ini lebih baik hidupnya dibandingkan dengan Lazarus. Tetapi kemudian Alkitab tidak bercerita, tidak hanya berhenti bercerita tentang bagaimana keadaan fisik mereka selama di dunia. Kenapa? Karena Alkitab berkata bahwa ketika mereka mati, orang kaya itu mati, Lazarus mati, maka kondisi kontras pun terjadi. Orang kaya dikatakan di sini, maka dikatakan orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut itu, ia memandang ke atas. Orang kaya ini selama hidupnya, dia punya segala sesuatu yang bersifat materi. Dan ketika dia mati, dia tidak punya segala sesuatu yang bisa menjamin dia untuk berada di dalam kehidupan yang kekal itu. Yang digambarkan di sini pangkuan Abraham. Apa yang terjadi? Dia berada di alam maut. Dan kemudian dikatakan dia berada di dalam menderita sengsara di alam maut. Tetapi apa yang terjadi pada Lazarus? Lazarus dikatakan bahwa dia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Dan kemudian terjadi dialog di sana. Dia berkata, orang kaya itu berkata, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Kemudian dikatakan ayat yang ke-28, 27 dan 28, kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia, yaitu Lazarus, ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan itu. Keinginan orang kaya itu supaya Lazarus yang sudah mati itu, dia datang kepada saudara-saudaranya supaya ketika mereka lihat Lazarus yang sudah mati dan menampakkan diri pada mereka dan menceritakan betapa menakutkannya saudara mereka yang sudah meninggal yang berada di dalam kesakitan, penderitaan di alam maut itu. Sehingga mereka akhirnya percaya dan bertobat. Tetapi apa yang dikatakan oleh Abraham? Kata Abraham, ada pula mereka. Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu. Teman-teman, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia menggambarkan perumpamaan orang kaya dan Lazarus ini dan kemudian Abraham di sini? Tuhan Yesus ingin menggambarkan bahwa ketika bicara tentang memberitakan kabar baik, ketika bicara tentang memberitakan tentang keselamatan daripada Kristus, maka tidak perlu peristiwa supranatural. Peristiwa harus ke neraka dulu, menceritakan tentang menakutkan neraka, baru memberitakan betapa menakutkan itu. Tetapi melalui kesaksian para rasul, melalui kesaksian daripada Musa dan para nabi. Kalau konteks kita sekarang melalui firman Tuhan, yaitu Alkitab ini, maka kita bisa memakai itu dan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Karena itu bagi saya, ketika saya melihat dari sudut pandang Alkitab, bahwa tidak ada satu tokoh Alkitab pun yang pernah dibawa dan masuk ke neraka dan berjalan-jalan baru mereka memberitakan Injil tentang kerajaan Allah supaya orang takut ke neraka dan memilih hidup yang kekal. Bagi saya itu tidak Alkitabiah. Ketika bicara tentang Alkitabiah adalah beritakan Injil sesuai dengan kebenaran firman yang tertulis dalam Alkitab. Karena itu biarlah kita hidup dan membangun fondasi iman kita bukan menurut kesaksian kata orang yang bersifat subjektif, tetapi menurut apa kata Tuhan yang bersifat objektif yang sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Biarlah teman-teman yang ada di rumah kita masing-masing saat ini, biarlah kita terus bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati kita. Sehingga kita terus memberkati hati Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak mungkin membawa seseorang berjalan ke neraka. Dan menjadikan itu sebagai sebuah kebenaran untuk mempertobatkan orang-orang percaya. Tuhan pakaikan atau Tuhan gunakan firman Tuhan, Alkitab ini untuk mempertobatkan orang dan memberitakan tentang kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita.
Dan kalau teman-teman merasa terberkati dengan channel ini, maka silakan like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol bell. Dan kalau merasa ingin mendukung secara finansial, maka silakan dukung gereja teman-teman yang membutuhkan pelayanan dan membutuhkan dukungan finansial kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Halo rekan-rekan semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.